Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Widarto dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan dan sadar pajak dalam agama Buddha akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Evrilia Lai, selaku ketua kelompok. Dan anggota-anggota saya yang bernamakan Kalista Felix Wijaya. Nama saya Adi Budaya, Nama Budaya. Selamat siang, Pak. Selanjutnya, Nursal Effendi. Nama Budaya, Pak. Selamat siang, Pak. Kemudian yang terakhir, Yaniko. Selamat siang, Pak. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami dengan latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Saudari Kalista. Kepada Saudari Kalista dipersilahkan. Baik, terima kasih Evrilia. Nama saya Adi Budaya, Nama Budaya. Selamat siang Bapak Widarto, selaku dosen pengampu pelajaran agama Buddha kami. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari materi presentasi kami yang berjudul Kewirausahaan dan Sadar Pajak dalam Agama Buddha. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kedua hal itu merupakan suatu kegiatan yang tidak asing bagi kita semua, terutama bagi kita yang sudah mulai bekerja ataupun sudah memiliki bisnis sendiri. Dan dari kedua kegiatan ini juga merupakan bagian yang seharusnya saling melengkapi, karena sebagai wirausahaan kita harus juga sadar akan kewajiban kita, yaitu membayar pajak perusahaan ataupun pajak lainnya. Oleh karena itu, dengan materi ini, kami akan mengungkapkan lebih detail mengenai bagaimana pandangan dalam agama Buddha mengenai kewirausahaan dan sadar pajak. Terlebih lagi, dalam umat Sang Buddha, kita harus mengetahui bagaimana pengertiannya, proses yang sesuai, ataupun apakah terdapat hukum Buddha yang memberi pandangan dalam berwirausaha maupun membayar pajak. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Kalista atas penjelasannya. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan akan dijelaskan oleh Saudara Yaniko. Kepada Saudara Yaniko dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh umat manusia untuk memenuhi segala sesuatu kebutuhannya di dalam dunia ini. Next. Kewirausahaan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha ada 5 mata pencairan yang salah dan 5 macam perdagangan yang harus dihindari. Yang pertama, 5 mata pencairan yang salah, yaitu adanya penipuan, ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, memungut bunga yang tinggi. Ada juga dari 5 macam perdagangan yang harus dihindari, yaitu adalah alat senjata, makhluk hidup, daging, minuman memabukkan, racun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Saudara Yaniko. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan akan dijelaskan oleh Saudara Nursal. Kepada Saudara Nursal dipersilahkan. Baik, terima kasih Evrilia. Selamat siang Pak Widarto dan selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan dalam agama Buddha. Faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan dalam agama Buddha terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Utana Sampada, yaitu rajin dan bersemangat dalam bekerja atau berusaha. Yang kedua itu ada Araka Sampada, yang artinya penuh hati-hati menjaga kekayaan yang telah diperoleh. Yang ketiga yaitu Kalyana Mita, yang artinya memiliki teman yang berasusila. Yang keempat itu ada Samadipita, yang artinya hidup sesuai dengan pendapatan, tidak boros dan juga tidak kikir. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri wirausahaan.
Dalam agama Buddha ada beberapa ciri wirausahaan yang baik, yaitu yang pertama, percaya diri. Kedua, berorientasi terhadap tugas dan hasil. Ketiga, berani mengambil risiko. Keempat, memiliki kepemimpinan. Kelima, berorientasi pada masa depan. Dan keenam, jujur dan tekun. Materi yang didapat dari usaha harus digunakan secara seimbang, di mana penggunaan yang seimbang adalah 50% untuk usaha, 25% untuk kehidupan, dan 25% lagi untuk cadangan dan bakti sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Nursal atas penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, pajak akan dijelaskan oleh Saudari Kalista. Kepada Saudari Kalista dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Evrilia. Baik, saya akan menjelaskan pajak dalam agama Buddha. Untuk itu, yang pertama, mari kita mengenal pajak secara umum. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi sebagian besar kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kewarganegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban kepajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah perundang-undangan, kewajiban membayar pajak bukan hanya kewajiban, melainkan juga hak bagi warga negara, hak untuk ikut berpartisipasi dalam peran pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kemudian terdapat fungsi-fungsi pajak. Yang pertama, fungsi stabilitas. Pajak adalah sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Yang kedua, fungsi regulasi. Fungsi ini menjadikan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, fungsi anggaran. Fungsi ini sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik. Yang keempat, fungsi alokasi. Ini digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi distribusi. Fungsi ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Saudari Kalista. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak, bagaimana sikap kita sebagai umat Buddha dalam hal pajak. Sikap kita sebagai umat Buddha harus taat membayar pajak seperti yang terdapat dalam Dhammapada 183, yaitu Kusala Upasampada, yang artinya senantiasa menambah kebajikan. Dan kita sebagai umat Buddha harus giat, aktif, dan bersemangat dalam membuat kebajikan. Kemudian kesimpulan yang kami peroleh ialah dalam agama Buddha terdapat 5 pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan. Dan sebagai umat Buddha kita hendaknya mematuhi hal tersebut. Sama halnya dalam hal pajak. Kita juga harus taat untuk membayar pajak kepada negara secara rutin, agar kita terbebas dari segala permasalahan dalam pemerintahan dan juga belajar bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.